Baik, Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita ada di Bukit Sion di Yerusalem dan kita akan worship bersama di tempat ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau tadi kami tim melakukan perjalanan menyusuri Via Dolorosa, kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu begitu besar dalam hidup kita. Tidak ternilai pengorbanan Tuhan Yesus. Tadi beberapa saya lihat Bapak Ibu ada yang menangis, mengenang mungkin pengorbanan Yesus yang dahsyat luar biasa. Saya tahu tanpa Tuhan Yesus menebus kita ini binasa semua. Oleh karena itu saat ini kita bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Oleh pengorbanan Yesus kita dilayakkan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah
darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir. Amin. Besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Oh, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama katakan, oleh kuasa, amin, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, pengorbanan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, oh, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. We worship You, we worship You, God. Tiada yang seperti Engkau, Kaulah satu-satunya, hanya Yesus. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Oh, jiwa kami berseru, pertolongan kami datang dari-Mu. Kaulah gembala kami, Yesus, Yesus. Kau teramat baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan yang ajaib. Yesus, Kau luar biasa, Engkau mulia, oh, selama-lamanya. Pengorbanan-Mu menyelamatkan hidup kami, Bapa, Bapa. Engkau sangat baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Yesus. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua
Oh, kemuliaan bagi Sang Raja, Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Bapa yang baik, Allah yang perkasa, Raja damai, kasih-Mu di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Betapa kami bersyukur bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak yes. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara buat kami. Kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar Engkau berbicara. Biar firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, Shalom Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita menyembah Tuhan di tempat yang luar biasa ini Bapak Ibu. Lihat depan kita ada Yerusalem. Saya tidak tahu kalau kali lain kita bisa lihat gambar ini sekali lagi Bapak Ibu. Karena sebentar lagi, mungkin tahun ini juga Bapak Ibu, mereka akan mendirikan sesuatu baru di sana. Jadi kita mau berdoa buat damai di kota ini Bapak Ibu. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia berdamai. Kalau Yerusalem berperang, ingat seluruh dunia berperang Bapak Ibu. Jadi pasti Bapak Ibu, acara kita tentang akhir zaman belum selesai. Masih banyak nubuatan yang kita bisa share tentang Yerusalem. Jadi ini tadi Abu Nasai meminta saya untuk menjelaskan atau membuka rahasia firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sebelumnya aku minta Bapak Ibu untuk ikut saya untuk buka Perjanjian Lama Hosea pasal 6. Kita baca dari ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu. Hosea pasal 6 Bapak Ibu, luar biasa ayatnya.
Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan Dia yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membuat kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, Bapak Ibu. Itu ayat luar biasa. By the way, Bapak Ibu, walaupun mungkin kurang ngerti maksudnya ini, Bapak Ibu, tapi Dia sebut hari-hari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita berada dalam hari yang berapa ini, Bapak Ibu? Hari yang kedua udah lewat. Kita berada dalam hari yang ketiga. Ini maksudnya apa? Kalau selalu kita ajarkan atau kita baca ayat ini, Bapak Ibu, selalu kita ingat yang disebut dalam Lukas pasal 10. Yang terjadi juga di sekitar kota ini, Yerusalem, Bapak Ibu. Sebelum saya share apa maksudnya 2 hari ini, saya mau membuka hati Bapak Ibu untuk ngerti kita berada di mana sekarang, Bapak Ibu. Depan kita ada Yerusalem, dan sebelah sana ada Bukit Zaitun, dan ini Bukit Zion, dan ini Moria. Dan depan Bapak Ibu kami persis ini, di bawah kamu ada lembah yang namanya Gehenna, Jahannam. Kalau kamu masih ingat, saya katakan ada 3 lembah di Yerusalem, tapi 2 lembah sekitar kota Yerusalem. Satu namanya Gehenna, satu namanya Jehoshaphat. Aku minta Bapak Ibu, dengar rahasia firman Tuhan. Saya mau share cuma 2 rahasia sekarang, Bapak Ibu. Yang disebut dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 4. Firman Tuhan katakan begini, namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kami ajarkan tentang ayat ini. Kalau kamu belajar tentang ayat ini di Gereja Kudus, di Gereja Malang, di Semarang, di mana-mana, pasti kamu dapat arti yang spiritual di sana. Ya pasti. Jadi nama Tuhan ada di Yerusalem, itu benar. Tapi bagaimana sekarang saya berdiri dan membuktikan nama Tuhan ada depan kamu? By the way, 2020, nama Elohim muncul di tembok Yerusalem sendiri. Mereka sudah ketemu nama Jehovah di sana. Tapi aku mau tinggal cerita ini, karena di YouTube ada banyak. Tapi namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Jangan lupa, saya mungkin sebut yang namanya mezuzah. Ya, masih ingat mezuzah waktu katakan diberkati engkau waktu kamu masuk, diberkati engkau waktu kamu keluar. Masih ingat mezuzah? Yang di hotel, di pintu hotel ada sesuatu depan pintu kamar, itu namanya mezuzah. Tahu dalamnya ada apa? Seperti ayat yang saya share sama kamu, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Tishma Israel. Itu yang dalam mezuzah. Orang Yahudi biasa bahwa mereka sium atau sentuh sebelum mereka masuk, itu berkat buat mereka dan waktu mereka keluar. Jadi setiap pintu Yahudi harus ada mezuzah. Kenapa saya share cerita tentang mezuzah ini, Bapak Ibu? Kalau kamu cari Google, mungkin kamu lupa mezuzah itu seperti apa. I show you mezuzah, Bapak Ibu. Saya lupa bawa iPad karena saya tidak tahu aku mau share di sini. Aku pikir Pastor yang mau share, tapi it's okay. Ini yang namanya mezuzah, Bapak Ibu. Ini yang namanya mezuzah. Saya pikir di sini tidak ada mezuzah, tapi ini gambar yang namanya mezuzah. Bapak Ibu, mezuzah atasnya ada 1 huruf. Harus tahu bahasa Ibrani, bahasa yang paling suci. Itu bahasa Adam. Karena Adam tidak bisa bicara seperti saya, Bapak Ibu. Jadi kalau Adam minta sesuatu sama istrinya Hawa, dia pakai bahasa tubuh. Ini bahasa Ibrani. Setiap huruf ada arti dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Tapi huruf yang paling elit dalam bahasa Ibrani adalah huruf Shin. Itu nama Elohim. Jangan lupa Elohim punya 76 nama. Yang paling elit namanya Shaddai. El Shaddai. Shaddai yang paling elit, Bapak Ibu. Jadi huruf Shin itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Itu yang paling tinggi. Dan yang tertulis di atas mezuzah adalah huruf Shin ini. Kamu kalau tidak percaya, bisa cek Google
sendiri bagaimana kamu tulis shin dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu, ini huruf shin yang dari 3 kata Shomer Daltot Israel, the observer of the doors of Israel. Itu huruf shin, Shaddai. Jadi nama Elohim yang paling tinggi adalah Shaddai. Lihat Yerusalem. Ini Yerusalem. Mau lihat sesuatu? Kalau kamu naik helikopter atas Yerusalem, Yerusalem di atas dengan 3 bukit, 3 lembah, terlihat begini Bapak Ibu. Ini Yerusalem dari atas. Lembah Jehoshaphat, lembah Gehenna, dan lembah Yerusalem yang depan tembok ratapan lembah kecil. Ini Yerusalem dari atas. Yerusalem dari atas adalah huruf shin. Karena namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Geografi Yerusalem sendiri bersaksi Yerusalem adalah ibu kota Tuhan. Dan nama Tuhan ada di Yerusalem untuk selama-lamanya. Tahu, by the way, ini bukan cuma cerita. Sekarang ada tour di Israel. Ada orang yang sewa helikopter naik atas Yerusalem, mau lihat Shaddai dari atas. Ini baru mereka ketemu. Tidak mungkin ini biasa, Bapak. Lompat ke cerita yang kedua. Saya katakan kita tinggal atau sudah lewat 2 hari, kita tinggal dalam hari yang ketiga. Ini maksudnya apa, Bapak? Kapan saya bisa ingat? Pasti kalau saya baca perjanjian lama, tidak mungkin saya dapat gambar lengkap. Tapi kalau saya gabung sama perjanjian baru, pasti ada arti, Bapak. Kita semua tahu ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Namanya orang Samaria murah hati. Semua tahu cerita ini. Jadi 3 orang lewat jalan. Ada seorang yang jatuh setengah mati. 3 orang lewat jalan. Ada Rabi, ada Lewi. Terakhir ada orang Samaria yang baik hati. Dia langsung membalut luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Walaupun minyak dan anggur itu bukan obat. Coba Bapak kalau kamu sakit, taruh taruh anggur di luka-luka. Lebih sakit. Kenapa firman Tuhan pakai minyak dan anggur? Dan kemudian dia naikkan dia ke atas keledai, membawa dia ke rumah penginapan. Kalau kamu lupa ceritanya, nanti kamu baca sendiri. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Itu luar biasa. Ini bukan cerita biasa. Ini eskatologi. Ada rahasia dalamnya. Ini yang mau saya share sama Bapak Ibu. Kamu masih ingat orang Samaria murah hati dia bayar berapa? Cukup kita baca 2 ayat ini. Please bantu saya, sister. Baca Lukas pasal 10 ayat 34 dan 35. Sini aja. Lukas pasal 10 ayat 34 dan 35. Lukas pasal 10 ayat 34 dan 35. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali." Waktu aku kembali. Jadi kita sudah belajar dia bayar 2 dinar, walaupun ini sangat aneh. Tahu kenapa? Kan ini translation aslinya ini Roman denarius, bukan makanan minuman yang najis. Juga mata uang Romawi najis buat Yahudi. Jangan lupa Samaria aslinya dari suku-suku Israel. Artinya mereka tidak boleh juga pakai mata uang yang namanya dinar. Tapi firman Tuhan katakan dia bayar 2 dinar. Kenapa 2 dinar? Walaupun harus dia bayar 2 shekel ini. Mata uang Israel, mata uang Yahudi. Kenapa dia bayar 2 dinar? By the way, ini lain cerita kita, Bapak Ibu.
Roman denarius itu adalah mata uang yang paling mahal zaman dulu. Artinya orang Samaria murah hati, dia sangat kaya di hadapan bank, tapi sangat miskin di hadapan Tuhan. Ini adalah harapan buat orang kaya yang takut. Orang kaya akan mempunyai kerajaan surga kalau mereka murah hati depan mata Tuhan, Bapak Ibu. Siapa orang Samaria murah hati? Siapa orang Samaria murah hati? Yesus. Bagaimana kamu tahu? Jangan pakai feeling. Ayat yang tadi, waktu aku kembali. Kamu baik, bro. Kamu langsung lewat jalan, kamu lihat orang miskin, langsung bantu dia, kasih roti, nasi, duit. God bless you, bye-bye. Tidak usah kembali lagi. Kenapa ini cap? Ada cap. Waktu aku kembali. Karena ini cerita tentang dirinya sendiri. Siapa akan datang kembali? Kristus Tuhan, Bapak Ibu. Yeshua Mashiach. Yang disalibkan, yang bangkit, yang terangkat ke surga. Tapi dia janji, saya akan datang kembali. Jadi orang Samaria murah hati adalah cerita tentang dirinya sendiri. Ini pasti. Keledai itu jalan bertobat yang masih buka. Banyak orang naik jalan keledai, tidak langsung. Di tengah jalan mereka turun. Rumah penggenapan adalah gereja. Minyak dan anggur adalah firman Tuhan. Karena minyak adalah obat, anggur adalah sukacita. Jadi hanya firman Tuhan adalah obat dan sukacita. Semua yang disebut dalam Lukas 10 adalah simbol tentang Kristus dan hidupnya. Tapi saya mau fokus ini tentang dinar. Jadi dua pertanyaan. Kenapa dia pakai dinar? Kenapa 2 dinar? Ingat Hosea yang tadi. Tapi Bapak, kenapa 2 dinar? Apa artinya dinar? Ayo, dinar. Di Matius pasal 20, dia kasih tahu kita Bapak, apa maksudnya dinar. Kebun anggur, dan yang mau kerja. Banyak orang mau kerja. Ada yang masuk jam 8, dan dia tanya, upahku berapa? 1 dinar. Jalan bertobat, upahnya 1 dinar. Ada yang masuk bertobat terlambat, jam 11, upahnya 1 dinar. Ada yang masuk jam 4 sore, upahnya berapa? 1 dinar juga. Yang 4 sore pasti dari Indonesia, terlambat sekali. Tapi upah 1 hari adalah 1 dinar. Jadi dinar dalam firman Tuhan, teologi firman Tuhan artinya 1 hari. Dan dia mau katakan, orang Samaria murah hati, 2 hari kemudian saya akan kembali. Seperti Hosea. Dia akan masuk, lewat hari kedua, hari ketiga kamu akan bangkit. Jadi kita akan bangkit hari yang ketiga. Jadi orang Samaria murah hati, dia janji orang atau rumah pengetahuan 2 hari kemudian saya akan kembali. Jadi kenapa 2 dinar? Karena 2 hari. Itu sangat logika by the way, Bapak Ibu. Cerita terjadi antara Yerusalem dan Yeriko. Jalan Yeriko Yerusalem namanya jalan 1 hari, Ibu Elva. Jadi kalau dia mau tiba Yerusalem, pasti orang Samaria tidak masuk Yerusalem untuk berdoa. Dia cari bisnis, cari sahabatnya. Jadi sangat logika. Kalau dia masuk Yerusalem, dia genap di Yerusalem, besok dia selesai dan pulang kembali. Artinya 2 hari, benar. 2 hari kemudian dia akan kembali. Ini adalah orang Samaria murah hati. Bapak Ibu, 1 hari itu berapa jam? 24. Jadi 2 hari, maksudnya 48 jam saya akan kembali, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan di sini, Bapak Ibu, orang Samaria murah hati sebagai manusia 48 jam dia akan kembali, tapi sebagai Tuhan Yesus begini, Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 katanya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Jadi 2 hari kemudian saya akan kembali.
Artinya 2000 tahun kemudian saya akan kembali. Saya tidak tahu kapan 2000 tahun itu terjadi. Tapi saya percaya kamu, saya, Bapak Ibu semua, kita adalah generasi yang terakhir. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Kristus. Dan jangan pikir jalan bertobat itu hanya buat Muslim dan Yahudi. Jalan bertobat itu buat kamu sendiri. Kita harus bertobat. Mari kita ambil acara ini sebagai berkat. Wow, luar biasa. Saya tahu bahwa tidak mungkin kita ingat seluruh sejarah Israel dalam 1 minggu ini. Tapi pasti ada sesuatu yang lahir dalam hidup kamu. Untuk belajar, untuk maju. Bilang, Tuhan, aku mau maju kepadamu. Aku mau bersaksi, aku mau memberkati orang lain karena waktunya udah dekat. Bapak Ibu, terakhir, Tuhan tidak minta kamu untuk berdoa atau berpuasa. Setelah dia teringat ke surga, dia minta sesuatu. Setelah Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan atas kami. Dan biarlah bagian kami Tuhan. Kami melihat kedatangan Tuhan di awan-awan. Izinkan kami Bapa untuk kami menjadi bagian daripada generasi yang menjadi saksi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan. Kami ada di tanah yang Engkau pilih. Kami berada di kota di mana Engkau mengarahkan matamu bagi kota Yerusalem ini. Kami berada di tempat di mana namamu ditinggikan Tuhan. Dan biarlah bagian kami menggenapi firman-Mu bahwa kami adalah orang asing yang jauh dari tempat yang jauh, dari negeri yang jauh. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, di kota-Mu Tuhan, di negeri yang Kau pilih Tuhan. Dan kami membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami menggenapi janji-Mu bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Engkau bertindak untuk setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup. Biarlah berkat itu turun atas setiap kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami saat kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat ini yang turun atas setiap umat-Mu. Berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.